novel kakak senior saya terlalu kuat. Bab 29. Xiao Yi menarik pakaian Lu Shaoqing lagi dan berkata dengan cemas, saudara senior kedua, itu tidak baik-baik saja. Jangan ganggu kakak senior. Kakak tuan tidak akan bahagia. Xiao Yi mencari berbagai alasan, dan dia tidak ingin Xiao Kun melihat Jian dari hatinya. Xiao Kun tidak pantas melihat kakak seniornya. Xiao Kun tidak bahagia dan bertanya, Xiao Yi, apa maksudmu dengan ini? Bagaimana? Tidak bisakah aku pergi untuk melihat Jian Gongzi? Siapa kau? Apa hakmu untuk menghentikanku? Xiao Yi mendengus dengan bangga, hanya karena aku adalah adik junior dari kakak senior. Adik perempuan yang terkasih, divisi yang sama. Xiao Yi berdiri dan menatap Xiao Kun, bangga akan hal ini. Adalah baik untuk tidak mengatakan ini, segera setelah dia mengatakan ini, Xiao Kun marah lagi. Bukankah kau bisa mengambil tempatku? Jika bukan karena favorit pamanmu sendiri terhadapmu, apakah kamu bisa menyembah puncak kekaisaran surgawi? Semuanya milikku. Setelah berbicara, dia sama sekali tidak ingin memperhatikan Xiao Yi dalam kemarahan, dan memerintahkan Lu Shaoqing sebagai gantinya, bahwa aku bertemu Jian Gongzi. Kau membawaku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kakek saya adalah master dari Yuan Infanci Stage, Anda membantu saya, hanya karena saya berutang budi kepada Anda. Mata Lu Shaoqing cerah, wajahnya penuh senyum, dan dia mengusap tangannya. Penuh dengan doglebs, tersenyum, Miss Xiao benar-benar sopan. Banyak yang mengatakan bahwa orang-orang lebih disukai, semua orang adalah keluarga, dan anggota keluarga harus membantu keluarga mereka. Xiao Yi menginjak kakinya dalam kemarahan, dan kakak senior kedua sekarang tampak seperti penjahat. Saudara senior kedua, mengapa kamu melakukan ini? Xiao Yi marah dan kecewa di dalam hatinya. Mungkinkah saudara laki-laki senior kedua takut pada elder besar? Ini hanya tengah-tengah meta infanci. Xiao Yi kecewa, saudara senior kedua, bagaimana dengan penatua besar yang berada di tengah-tengah periode Bai Yuan? Lu Shaoqing mengerutkan kening dan memarahi, bagaimana dengan tengah-tengah Yuan Infant? Apa yang gadis kecil Anda mengerti? Apakah Anda tahu betapa kuatnya Yuan Infant tengah? Master tidak sebanding. Saat pergi, orang dewasa mengatakan sesuatu, anak-anak tidak bercampur. Xiao Yi bahkan lebih kecewa, dan menginjak kakinya dengan penuh kebencian. Tanah itu diinjak keluar dari lubang olehnya. Ayo pergi, Nona Xiao, mari kita abaikan dia, anak-anak tidak mengerti hal-hal. Xiao Kun menatap Xiao Yi dengan penuh kemenangan, wajahnya penuh pembangkangan. Bagaimana itu? Bukankah kakak senior kedua Anda masih tunduk pada kenyataan? Haha. Xiao Kun tertawa dengan bangga. Mata Xiao Yi berwarna merah. Marah, dirugikan, semuanya. Tanpa diduga, setelah kakak senior kedua mendengar bahwa itu Xiao Kun adalah cucu dari Great Elder, sikapnya berubah 180 derajat. Dia merendahkan Xiao Kun. Bagaimana dengan pertengahan periode meta infanci? Apakah itu luar biasa? Saudara senior kedua, kamu tidak diizinkan untuk pergi. Xiao Yi mengertakkan giginya dalam kemarahan. Lu Shaoqing melambaikan tangannya, tidak peduli sama sekali, dan berkata, jika Anda tidak ingin pergi, jangan ikuti, tetap di sini. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Kun, gadis Xiao, ayo pergi, aku akan membawamu. Xiao Kun melirik Xiao Yi dengan bangga, mengangkat kepalanya dengan bangga, dan berkata, ayo pergi. Melihat tampilan bangga Xiao Kun, Xiao Yi sangat marah sehingga dia menginjak kakinya lagi dan mengertakkan giginya untuk mengikuti. Sepanjang jalan, beberapa orang muda dari keluarga Xiao yang mengikuti Xiao Kun menertawakan Lu Shaoqing. Kelihatannya bagus, tapi aku tidak menyangka akan menjadi tas. Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, tinyurl.com2a54z8b. Ya, itu mengecewakan. Di luar kuat dan kering di tengah, kepala lilin pistol perak. Saya pikir orang-orang Tianyu Peak adalah semua pria dan orang baik, tetapi saya tidak berharap
bahwa itu hanya Ji Yanggongzi yang bisa mendapatkannya. Manvel lembut, itu menjijikkan. Hehe, Xiao Yi adalah pintu yang sama seperti dia, dan wajahnya hilang. Untungnya, kakak tertua tidak datang dengan seorang guru, jika tidak, itu akan menjadi tim kami yang akan dipermalukan. Ya, Master keluarga salah perhitungan, saya tidak berharap Xiao Yi memiliki kakak senior kedua. Pendengaran. Komentar semua orang tentang Sechon senior brother Lu Shaoqing, Xiao Yi menjadi lebih marah. Dia mewaspadai orang-orang ini, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Bastard. Serangan balik Xiao Yi membuat orang lain tertawa. Mendesak. Namun, lihat sendiri, kinerja kakak senior kedua Anda. Dia melakukan semuanya, apalagi yang bisa kau perdebatkan. Dia bukan telur yang lembut, apa? Haha. Xiao Yi memiliki niat untuk membantu Lu Shaoqing, tetapi dalam menghadapi fakta, kata-katanya memucat dibandingkan. Hati Xiao Yi terasa tidak berdaya. Orang macam apa kakak senior kedua? Mengapa Anda ingin melakukan ini? Apakah Anda benar-benar takut pada elder besar di tengah-tengah periode Bai Yuan? Xiao Yi menatap punggung Lu Shaoqing dan kecewa dengan hatinya. Xiao Kun mendengar kata-kata Xiao Yi, dan berkata kepada Lu Shaoqing sambil tersenyum, adikku junior tidak buruk untukmu. Selama ini semua, masih berbicara untukmu. Lu Shaoqing tidak berpikir begitu, sepertinya tidak peduli dengan Xiao Yi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia adalah seorang anak, apa yang kamu mengerti? Jangan berkenalan dengannya juga. Xiao Kun yang bangga, jika dia memiliki ekor, pasti akan naik ke langit. Dia tersenyum, aku adiknya, bagaimana aku bisa bertemu dengannya secara umum? Itu benar, anak bodoh semacam ini akan sangat lelah jika dia berhati-hati. Xiao Yi mendengar Lu Shaoqing mengevaluasi dirinya seperti ini, dan air mata berguling di matanya. Saudara senior kedua yang penuh kebencian benci untuk mati. Lu Shaoqing membawa Xiao Kun ke sebuah rumah kayu. Dia menunjuk ke rumah kayu di kejauhan dan berkata, Nona Xiao, disitulah kakak senior tinggal. Saudara senior tinggal di sana. Xiao Kun menjadi bingung, Ji Yanggongzi benar-benar tinggal di sana. Tempat di mana mereka berdiri berjarak 100 meter dari rumah kayu. Dalam radius 100 meter di sekitar rumah kayu, semuanya telanjang, tanpa rumput dan tanah yang rusak. Tanah penuh lubang, seperti meteorit jatuh dari langit, menghancurkan tanah dari kawah yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini tidak terlihat seperti tempat di mana murid utama seperti Ji Yan tinggal. Ini sangat mendasar. Xiao Kun menatap Lu Shaoqing dengan curiga, Anda seharusnya tidak ingin melawan ide-ide buruk, kan? Ini bukan orang bodoh, tapi ya, Lu Shaoqing tampak salah, Nona Xiao, kata-katamu sedih. Jika Anda tidak percaya padaku, tanyakan adik junior saya, apakah ini di mana saudara laki-laki senior itu tinggal? Xiao Kun menatap Xiao Yi memalingkan wajahnya, dan berkata dengan dingin, tidak, kamu cepat. Haha, melihat sikap Xiao Yi, Xiao Kun merasa lega saat ini, sepertinya ini memang tempat tinggal putra Jian. Adalah layak menjadi putra Jian, yang tinggal di tempat yang sederhana, tetapi memiliki konsep artistik yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Xiao Kun merasa bahwa itu karena ini adalah tempat Ji Yan tinggal, itu tampak penuh dengan pesona Great Avenue, dan itu memiliki konsep artistik yang orang biasa tidak bisa memahami. Lu Shaoqing membuat gerakan mengundang kepada Xiao Kun dan berkata, Nona Xiao, kamu bisa pergi, aku tidak akan menemanimu, aku takut dimarahi oleh saudara senior. Xiao Kun mengangguk dan hendak melangkah maju. Orang yang menyertainya berkata, kakak perempuan, berhati-hatilah dengan penipuan. Xiao Kun melirik Lu Shaoqing dengan jijik dan berkata, sudut seperti apa yang bisa ada? Aku masih tidak percaya dia berani berbohong padaku. Setelah berbicara, saya melangkah ke tanah kosong.